Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masuk di bab 1 polinomial untuk materi matematika tingkat lanjut kelas 11 khususnya untuk semester 1. Di bab 1 ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian dan ini merupakan video bagian pertama. Di mana di video bagian pertama ini kita akan membahas tentang definisi dari polinomial. Oke, kita langsung saja ke tujuan pembelajarannya. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran dari video kali ini? Yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat mengetahui pengertian atau definisi dari polinomial. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi polinomial. Jadi kalian dapat membedakan mana yang merupakan polinomial dan mana yang bukan merupakan polinomial. Serta yang ketiga, kalian dapat menganalisis derajat dari suatu polinomial. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, pengertian dari polinomial. Apa sih pengertian dari polinomial itu? Polinomial adalah bentuk aljabar yang berupa monomial, jadi berupa monomial, atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Jadi bisa tunggal monomial saja, atau berupa penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Kata kuncinya ketika kalian akan mengetahui apa itu polinomial, kalian harus paham dulu yang disebut dengan monomial. Dan di sini sudah ada pengertian dari monomial. Monomial adalah suatu bilangan. Jadi, suatu bilangan itu juga disebut sebagai monomial. Kemudian, suatu variabel berpangkat bilangan cacah atau perkalian antara bilangan dan satu atau lebih variabel-variabel berpangkat bilangan cacah. Untuk lebih memahami ini, kita ke contohnya ya. Nah, di sini tadi disebutkan kalau monomial itu suatu bilangan. Kenapa suatu bilangan itu juga disebut monomial? Karena di sini kan variabel berpangkat bilangan cacah. Kita ingat bahwa bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika variabel itu berpangkat 0, maka angka berapapun, bilangan apapun, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka 4x pangkat 0 itu sama saja 4 kalikan 1 hasilnya 4. Ini kenapa kok suatu bilangan itu juga disebut monomial? Karena ketika pangkatnya dari suatu variabel berpangkat 0, bilangan cacah itu kan dimulai dari 0, maka ini akan menjadi suatu bilangan. Nah, bisa juga nanti x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, dan seterusnya. Yang penting harus berpangkat bilangan cacah. Nah, di sini ketika dia berpangkat yang 0, maka disebut dengan konstanta. Atau bilangan ini disebut dengan konstanta. Konstanta merupakan monomial yang tidak memuat variabel atau variabelnya berpangkat 0, misalnya negatif 8 dan 25. Atau ini contohnya 4. Sementara nanti untuk faktor numerik dari suatu monomial disebut dengan koefisien. Untuk lebih memahami, langsung saja ke contoh. Contohnya yang pertama, 4x pangkat 5. Maka 4 ini disebut dengan koefisien. 4x pangkat 5 ini termasuk monomial. Kenapa termasuk monomial? Di sini dilihat apakah variabelnya berpangkat bilangan cacah. Oh iya, 5 itu termasuk bilangan cacah. Maka ini termasuk monomial. Ini kan boleh perkalian antara bilangan dan satu atau lebih. Perkalian bilangan. Bilangannya 4, ini variabelnya. Maka ini termasuk monomial. Kemudian, bisa juga 4x pangkat 5, YZ. Di sini kan boleh perkalian antara bilangan dan satu atau lebih variabel. Di sini ada 3 variabel, berarti boleh ya. Ini juga termasuk monomial. Kemudian yang terakhir, ini termasuk monomial. Ada berapa monomial? 1, 2, 3, 4. Ada 4 monomial. Dan kita kembali lagi ke polinomial. 4x pangkat 5 juga termasuk polinomial. Kenapa? Tadi monomial kan
termasuk bagian dari polinomial. Ini juga polinomial. Yang terakhir juga polinomial. Kalau yang pertama polinomial, tetapi berupa monomial tunggal. Yang kedua, ini juga termasuk polinomial berupa satu monomial. Yang ketiga, ini termasuk polinomial tetapi terdiri dari empat monomial. Kalau yang keempat ini terdiri dari empat monomial. Kalau ini terdiri dari satu, ini juga terdiri dari satu monomial. Jadi bisa dipahami ya, polinomial itu berupa monomial atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Itu untuk pengertian dari polinomial. Kemudian kita langsung ke yang kedua, mengidentifikasi polinomial. Di sini sudah ada contoh beberapa soal. Tentukan apakah setiap bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan. Kita langsung coba yang pertama. Yang pertama ini termasuk yang A ini, 4x pangkat 3y dikurangi 3x kuadrat termasuk polinomial atau bukan? Termasuk ya, karena setiap suku-sukunya, yaitu 4x pangkat 3y dikurangi 3x kuadrat, atau ini di sini polinomial, karena setiap suku-sukunya, yaitu 4x pangkat 3y dan 3x kuadrat merupakan monomial. Jadi, ini termasuk polinomial yang terdiri dari dua monomial. Yang B termasuk polinomial atau bukan? Yang B ini bukan termasuk polinomial. Kenapa? Kalau suku yang pertama, X kuadrat, X ini yang depan itu termasuk monomial, tetapi kesalahannya ada di dua akar X. Kita ingat bahwa dua akar X ini bukan merupakan monomial, karena bentuk dua akar X memuat variabel yang di akar. Ini kan akar X. Akar X itu bentuk lainnya kan X pangkat setengah. Apakah setengah itu bilangan cacah? Tidak, karena tadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka yang salah, kenapa kok yang kedua ini bukan polinomial, itu berada di dua akar X-nya. Dua akar X-nya ini bukan termasuk monomial. Jadi yang B bukan polinomial. Lanjut ke yang C. Yang C merupakan polinomial atau bukan? Bukan, jawabannya bukan ya. Yang suku pertama itu monomial, tetapi suku yang kedua ada X pangkat negatif 2. Negatif 2 itu bukan bilangan cacah. Maka yang C ini bukan termasuk polinomial. Bisa dipahami ya, syaratnya dilihat pangkat variabelnya apakah bilangan cacah atau bukan. Kalau bukan bilangan cacah berarti itu bukan suatu polinomial. Itu untuk mengidentifikasi polinomial. Yang ketiga, kita ke derajat polinomial. Sebelum kita mengidentifikasi derajat dari polinomial, kita harus bisa mengidentifikasi dulu derajat dari monomial. Jika A adalah koefisien yang tak nol, derajat monomial dari A X pangkat N adalah N. Jadi ketika ada monomial A X pangkat N, derajatnya itu adalah pangkat dari variabelnya. Derajat suatu monomial yang terdiri dari beberapa variabel adalah jumlah dari eksponen semua variabel tersebut. Kalau dia berupa ada satu variabel, maka variabelnya atau derajat dari monomial itu adalah pangkat dari derajatnya, pangkat dari variabelnya. Tetapi ketika gabungan dari beberapa variabel, nanti jumlah dari semua variabelnya itu yang dijumlahkan. Nah, di sini biar lebih memahami kalimat ini, langsung saja ke contoh ya. Ini ada beberapa monomial. Yang pertama 4x pangkat 5, maka derajatnya adalah 5, karena variabelnya berpangkat 5. Kemudian di sini ada variabel x pangkat 2, ada y pangkat 7, maka derajatnya itu pangkat dari semua variabelnya itu dijumlahkan. 2 ditambah 7 ketemunya 9. Sementara yang ini pangkat berapa? X pangkat 1.
Kalau ada X pangkat 3, Y, Z pangkat 3, maka derajatnya adalah 3 ditambah Y itu aslinya Y pangkat 1, berarti 3 tambah 1, 4, ditambah 3, ketemunya 7. Maka derajatnya adalah 7. Paham ya untuk mencari derajat dari suatu monomial? Kemudian bagaimana kalau berupa polinomial? Nah, kalau berupa polinomial, derajat suatu polinomial adalah derajat dari sukunya yang berderajat tertinggi. Kita langsung ke contohnya. Ada polinomial, ini tulisannya kurang ya, polinomial ada 2x pangkat 3. Maka kalau ini berupa satu suku atau satu monomial, ini gampang, tinggal dilihat pangkatnya saja. Derajatnya 3. Di sini ada x min 5, dilihat variabelnya berpangkat berapa? Variabelnya berpangkat 1, maka ini berpangkat 1. Kemudian di sini ada polinomial lagi, tetapi di sini terdiri dari 3 monomial. Maka kita lihat monomial mana yang memiliki derajat tertinggi. Kalau 5x pangkat 4y pangkat 2 ini berderajat 6. Sebelahnya xy kuadrat berderajat 3. Sementara yang terakhir 2x pangkat 5 y pangkat 6 ini berderajat 11. Tadi berderajat 6, berderajat 3, dan berderajat 11. Maka derajatnya yang paling tinggi kan 11. Maka derajat dari polinomial ini berapa? 11. Kemudian yang terakhir, X pangkat 3, X pangkat 2, ini berderajat 3, berderajat 2, berderajat 1. Dan ini kan berderajat 0 yang terakhir. Maka derajat paling tingginya berapa? Berpangkat, yang berpangkat 3 ini ya. Berarti ini berderajat 3. Bisa dipahami ya untuk polinomial. Kalau polinomial itu dilihat monomial mana yang derajatnya paling tinggi. Itulah derajat dari polinomial tersebut. Coba untuk latihan pemahaman, kita sama-sama cek pemahaman kalian. Yang pertama, tentukan apakah setiap bentuk aljabar berikut merupakan polinomial. Kita mulai dari yang pertama, 9 dikurangi X ditambah 3X kuadrat dikurangi 4X pangkat 3. Ini polinomial atau bukan? Tadi ingat cara mengeceknya, dilihat variabel-variabelnya. Untuk variabel apakah berpangkat bilangan cacah atau bukan? Oh, ternyata ini berpangkat bilangan cacah semua ya. Maka termasuk polinomial. Kemudian dilihat yang kedua, 4a kuadrat B dikurangi 9ab kuadrat. Ini termasuk polinomial? Termasuk karena pangkat dari variabel-variabelnya adalah bilangan cacah. Kemudian yang C termasuk polinomial atau bukan? Yang C bukan. Kenapa bukan? Di sini ada X per Y pangkat 2. Ada seper Y pangkat 2 ya. X per Y pangkat 2. Y-nya itu berada di bawah per. Ini kalau kita ubah jadinya X, Y pangkat negatif 2. Jadi bentuk X per Y pangkat negatif pangkat 2 itu kalau diubah jadi X Y pangkat negatif 2. Pangkat negatif itu bukan bilangan cacah, maka ini bukan termasuk polinomial. Paham ya? Yang kedua, coba kita cari derajat dari setiap polinomial. Yang pertama, derajatnya berapa? Dilihat suku-sukunya. Paling tinggi berderajat berapa? 6. Benar ya? 6. Maka yang pertama berderajat 6. Yang kedua, kalau suku yang pertama, monomial yang pertama, ini berderajat 3, berderajat 2 tambah 1 tambah 1 berderajat 4. Ini berderajat 0. Maka polinomialnya berderajat berapa? Berderajat 4. Kemudian, P pangkat 4, PQ itu berarti berderajat 2. Ini ada P pangkat 1 dikalikan Q pangkat 1, maka pangkatnya dijumlahkan untuk mencari derajatnya. 1 tambah 1, 2 ya. Berderajat 4, monomial berderajat 2, monomial berderajat 3. Maka polinomialnya berderajat berapa? Berderajat 4. Bisa dipahami ya? Itulah materi kita di video kali ini. Mari kita berefleksi dulu. Yang pertama, apakah sekarang saya dapat memahami pengertian polinomial? Nanti kalian bisa jawab sendiri, sudah paham belum pengertian dari polinomial? Kemudian, apakah sekarang saya
Sudah dapat mengidentifikasi polinomial? Yang ketiga, apakah sekarang saya dapat menganalisis derajat dari polinomial? Kalau ketiga ini kalian sudah jawab iya, artinya kalian sudah tuntas di video kali ini dan bisa dilanjut nanti untuk video berikutnya. Jika ada bagian yang belum dipahami, bagian yang mana? Apakah pengertiannya? Apakah cara mengidentifikasi itu termasuk polinomial atau bukan? Atau apakah dari cara menentukan derajat dari polinomial. Nanti yang tahu jawabannya adalah kalian sendiri. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.